Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman yang sudah bangun pagi. Selamat siang bagi teman-teman di timur yang sudah masuk siang. Selamat malam bagi teman-teman di luar negeri, khususnya yang ada di Arab Saudi yang sekarang masih subuh barangkali di sana. Masih subuh. Dan selamat berbuka puasa bagi yang ada di Eropa yang sudah melaksanakan, yang siap menunaikan buka puasa, dan selamat sahur bagi teman-teman yang ada jauh di sana yang saat ini sedang menikmati makan sahur. Berjumpa kembali dengan channel kami, kantor Kementerian Agama Kota Malang. Kita akan bincang-bincang seperti biasa di channel Bisa Bagus, bincang santai bareng Gus. Seperti biasa, channel ini biasanya dipandu langsung oleh Gus yang asli, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Gus Ahmad Syamton Masduki. Tapi sekali lagi beliau masih ada tugas di luar kota, sehingga saat ini dipandu oleh Gus yang semi, mungkin begitu. Saat ini kita akan berbicara, membahas kupas tuntas tentang pernikahan campuran. Ternyata bukan hanya bulu tangkis ya yang ada ganda campuran itu ya. Pernikahan ini juga ada pernikahan campuran. Nah, untuk kupas tuntas dan kita obrol-obrol tentang pernikahan campuran ini, telah hadir di samping saya seorang profesional muda. Beliau adalah aparatur sipil negara yang kebetulan memang pas dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu di pencatatan nikah. Beliau adalah penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Gandang Kota Malang. Beliau adalah Ustadz Ahmad Wildan, Gus Ahmad Wildan, yang memiliki banyak talenta sebenarnya. Bisa tidak hanya persoalan nikah campuran kalau bertemu dengan Gus Ahmad Wildan ini. Semua persoalan insya Allah bisa bertemu dengan beliau. Nah, untuk memperkenalkan lebih dalam tentang Ahmad Wildan, nanti beliau, Gus Ahmad Wildan, biar memperkenalkan sendiri. Namun sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nanti acara obrol-obrol ini, karena ini live, maka pemirsa yang ada di luar angkasa, yang ada di awang-awang, yang ada dimanapun Anda, bisa langsung melakukan diskusi dengan tanya jawab di link yang ada. Jadi silahkan tetap standby di channel ini bersama kami di Bisa Bagus Kementerian Agama Kota Malang. Selanjutnya persilakan memperkenalkan diri dulu Gus Ahmad Wildan. Mungkin ada yang surprise yang perlu diperkenalkan. Punya anak berapa? Ini surprise berarti. Monggo silahkan. Izin. Salam. Karena terkait dengan pernikahan campuran, saya izin pada Pak Hadiri atau di sini Mr. Hadiri untuk perkenalan dengan bahasa Inggris ya. Salam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our discussion today, which is topic pernikahan campuran, let me introduce myself. My name is Ahmad Wildan Faris. You can call me Faris.
You can find me in KUA Kedungandang, Kota Malang. So, the topic today in this podcast is pernikahan campuran and the law impact atau akibat hukum dari pernikahan campuran tersebut. Bagi ya begitu. Sebelumnya perlu diketahui ya, pernikahan campuran ini bukan pernikahan yang berbeda agama, tetapi menurut PMA tahun 2024 nomor 30, pernikahan campuran yakni pernikahan antara dua orang yang beragama Islam tetapi mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dan dicatatkan di KUA di Indonesia atau di luar negeri. Oke, ternyata terlalu bersemangat ini. Tak suruh perkenalan sudah langsung masuk ke materi ternyata. Oke, perkenalannya tadi untuk bahasa Inggris, tolong linknya dikirim ke Inggris, ke Amerika, ke Kanada dan sebagainya ya, teman-teman semua. Sekarang pakai bahasa Indonesia. Yang saya tanya, karena orang-orang ini sudah mulai banyak yang tanya, kok narasumbernya masih unyu-unyu kayaknya Gen Z ini gitu kan. Siapa tahu ada yang tertarik gitu, biar tidak terjadi salah sasaran. Monggo gimana perkenalkannya ini, takutnya nanti terjadi bahaya ini. Alhamdulillah saya sedang proses untuk ke jenjang pernikahan. Mohon doanya untuk teman-teman. Wah, alhamdulillah sudah jenjang proses ternyata. Jadi teman-teman yang sedang berharap semua tolong ya direm sedikit. Nanti hadir kalau diundang sama Gus Wildan ini. Monggo terus Gus. Sebelumnya Gus Wildan ini kira-kira pernah kerja atau gimana? Untuk pengalaman kerja, saya sebelumnya mengajar. Saya sebelumnya pernah mengajar di sekolah. Ustadz. Ya. Selamat pagi Ustadz. Mister Won kan sesuai. Mister. Sesuai topik hari ini ya, Mister. Yes, Won. thank you. Oh iya, thank siap. you. No problem. Yes. Sebelumnya kira-kira kalau pendidikan bisa dijelaskan? Takutnya nanti ada, itu teman SD saya ternyata itu. Yuk reuni hari raya, itu teman SMA saya misalnya. Kira-kira di mana saja ini ditempuh pendidikannya? Saya mulai dari kuliah ya Ustaz ya. Dari atas ke bawah Iya, berarti. atas ke bawah. Biasanya kan dari bawah ke atas. Sekarang saya balik. Oke. Kuliah saya kebetulan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Keluarga, angkatan 16 untuk teman-teman yang lihat. Nah. Kemudian untuk sekolah saya SMA di Mojokerto, Ustaz. Di Pacet. Itu pondok. Pondok. Pondok di mana? Di lereng Gunung Welirang. Masya Allah. Lereng Gunung. Lereng Gunung, sampai bertemu lagi dengan Mr. Wildan. Ya, kebetulan sekolah saya agak berpindah-pindah. Kuliah di Malang, SMA di Mojokerto, SMP di Bojonegoro, kemudian SD di Tuban. Kebetulan saya asli Tuban dari ini. Begitu, berarti ini sudah banyak melalang buana mulai kecil ini. Makanya dia membahas tentang campuran-campuran begitu. Tentang campuran-campuran begitu. Oke, monggo dilanjut Mas Wildan. Yang paling mudah menjelaskan kepada masyarakat awam atau kepada pemirsa semua, pernikahan campuran itu apa, dan selanjutnya nanti kira-kira yang dibutuhkan untuk ini apa gitu. Atau mungkin ada tip bagi yang masih teman-teman yang masih single, kok saya ingin mendapatkan WNA gitu misalnya.
Siapa tahu ada yang ingin mendapatkan orang India, orang Turki dan sebagainya. Kira-kira ada tip enggak? Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pasangan WNA itu jangan khawatir, karena kan sekarang isunya kan kalau nikah dengan WNA itu ribet, memakan banyak biaya dan lain-lain. Faktanya untuk saat ini, terutama tahun 2026 ini, semua sistem sudah terintegrasi, maksudnya sudah serba online. Jadi untuk pengurusan dokumen dan lain-lain lebih cepat, efisien dan mudah. Begitu. Oke, lanjut. WNA itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Ketika teman-teman ingin menikah dengan WNA, di sini setelah yang saya jelaskan di awal, pengertian dari pernikahan campuran. Di sini salah satu syaratnya harus sesama Muslim. Kalau di Islam, sama Muslim, sama agama dan berbeda kewarganegaraan, itu bisa. Untuk kepengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk sebelumnya untuk warga negara Indonesia yang ingin menikah di luar negeri, itu alurnya, tahapnya ada beberapa tahap, teman-teman. Ada sekitar 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Bagi WNI, seperti halnya nikah di Indonesia, persiapannya tentu mengurus pengantar nikah dari kelurahan, nanti mendapatkan N1 sampai N4, kemudian membawa akte, KTP, KK, kemudian tidak cukup di situ, teman-teman. Butuh untuk dilegalisasi dokumennya agar diakui di negara yang tujuan. Kemudian terus tahap pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya, warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri dengan WNA, tentunya dokumen tadi yang sudah dilegalisasi dibawa ke negara tujuan dan didaftarkan di lembaga yang mengurusi berwenang tentang pernikahan tersebut. Kemudian setelah itu tinggal upacara tentang upacara agama atau secara sipil, kemudian mendapatkan akta nikah atau merit sertifikat. Kemudian setelah pelaksanaan nikah di luar negeri tersebut, sebentar Ustadz, kok kayak ribet ya? Agak dikit. Kok kayak ribut, ada apa namanya? Legalisasi. Ada apa? Itu yang dilegalisasi itu apa dan di mana gitu? Untuk yang dilegalisasi itu berupa dokumen, seluruh dokumen, agar apa? Agar dapat diakui secara internasional. Di mana? Kalau sekarang kan serba digital, ya. Langsung ke diketik apostil.ahu.go.id, itu berintegrasi dengan internasional yang namanya apostil namanya. Itu untuk yang orang luar negeri menikah di Indonesia, apa orang Indonesia yang mau menikah di sana? Orang Indonesia yang mau menikah di sana maupun yang orang luar negeri yang mau menikah di Indonesia. Wah, sama-sama. Ini kok kayaknya kita tambah sulit ini, tambah bingung gini. Orang di sini mau ke sana, orang sana mau ke sini, nanti ketemunya di pesawat, ya bisa-bisa nikah di pesawat nanti ini. Sekarang mungkin gini Ustaz, saya pengen mohon maaf pemirsa, mungkin ingin pertama dijelaskan dulu yang orang mau menikah di sini aja. Misalnya dapat orang Australia lah, orang Australia yang laki-laki, yang perempuan orang Malang mau menikah di Malang. Kira-kira gimana yang paling mudah, yang paling gampang?
kebetulan di KUA Kadunggadang kemarin ada seorang perempuan yang akan menikah dengan orang Pakistan. Ya, saya bahas yang terjadi di lapangan aja ya. Contohnya. Itu yang laki-laki itu membawa WNA-nya, maksudnya ini membawa dokumen berupa surat lahir, terus surat izin dari negara asal, kemudian KTP, KK kalau di Indonesia, terus surat muslim, mu'alaf apabila dia mu'alaf, kemudian yang penting itu semua dokumen tersebut diapostil, yakni dilegalisasi, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian diserahkan dengan pasangannya di KUA setempat. Oh, harus bawa dari negaranya. Ya. Kalau enggak dari negaranya, di sini kan ada kedutaannya. Untuk mendapatkan surat izin itu bisa di kedutaan negara tersebut yang berada di Jakarta atau di Bali biasanya. Nah, untuk yang mana itu? Untuk warga negara asing yang mau. Oh, maksudnya semua warga negara asing yang mau menikah di Indonesia harus ada surat keterangan tidak ada halangan menikah yang bisa dikeluarkan oleh kedutaan besar negara tersebut yang ada di Indonesia. Mungkin kalau Australia ada di Surabaya, ada di Jakarta atau ada di Bali. Mungkin Jerman ada di Bali saja dan yang lain dan sebagainya. Nah, dan kalau yang sudah kedutaan besar yang ada di Indonesia itu biasanya sudah berbahasa Indonesia. Tapi kalau kedutaannya tidak mengeluarkan, maka bisa membawa surat izin atau keterangan tidak ada halangan itu dari negaranya. Kalau dari negaranya berarti harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dipostil. Begitu nggih? Kira-kira begitu ya? Oh iya, mungkin begitu. Ini belum apa-apa sudah banyak yang nanya, ini gimana ini? Sudah banyak ternyata pemirsa kita di luar ini sudah penuh. Tapi tenang saja, nanti saya akan jawab satu persatu. Sebelumnya biarkan dulu pemateri kita ini menyelesaikan biar kita semakin paham. Terus selanjutnya setelah itu apa lagi? Setelah surat keterangan tidak ada halangan menikah, apa lagi yang harus ada? Itu nama lain surat tidak ada halangan menikah itu adalah CNI atau Certificate No Impediment. Begitu. Setelah data pasangan yang luar negeri lengkap bisa dibawa ke KUA dengan data pasangan yang dari Indonesia. Cuma itu aja ya, nggak ada persyaratan lain. Cukup surat keterangan itu aja tak? Kok gampang ternyata? Atau ada yang lain persyaratannya? Ada yang lain. Jelaskan, Mister. Biar kita ini nggak bolak-balik nanti kalau dapat pasangan dari luar negeri kan begitu. Apa kira-kira? Sebentar. Ternyata agak malu-malu agak Ustadz malu, kita ini, malu atau mungkin dia masih berharap dapat campuran. Kemudian bagi yang bingung untuk mengurus CNI ya, atau sertifikat non impediment atau tidak ada halangan, pertama yang harus disiapkan yaitu dokumen dari negara asal, kemudian akta kelahiran, bukti status, ya ini yang penting juga, lajang atau sudah cerai, kemudian paspor, lupa ya. Paspor. 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 Harus ada paspor. Selain paspor harus ada visa. Visa atau izin tinggal di Indonesia. Oh iya. Artinya yang paling penting dalam
persyaratan pernikahan WNA yang akan dilaksanakan di Indonesia itu satu adalah paspor. Di paspor itu kan ada stempelnya visa izin tinggalnya itu dari imigrasi, agar orang ini betul-betul terjamin gitu. Maksudnya jangan-jangan orang ini masih terlibat dengan organisasi terlarang atau apa di Indonesia. Nah, insya Allah kalau sudah ada izin seperti itu menjadi aman. Perlu izin dari kepolisian setempat enggak? Untuk persyaratannya tidak perlu, Ustaz. Oh, tidak perlu ya. Tapi terus kalau kemudian ternyata ada sesuatu, boleh tanggung jawab sendiri panjenengan. Tidak perlu dengan yang lain misalnya. Untuk itu surat izin dari kepolisian setempat itu sudah termasuk dari di apostil tersebut. Oh, begitu. Oke, alhamdulillah berarti mudah. Nah, Tidak seperti yang kita bayangkan, ternyata sulit harus wirawiri ke sana, tapi mungkin memang butuh waktu karena jarak yang jauh dalam kepengurusannya. Tapi kira-kira boleh bisa enggak orang konsultasi langsung dengan pihak kantor urusan agama yang ada di Indonesia? Misalnya di Kedung Kandang misalnya, kalau butuh kemudian konsultasi langsungnya dengan siapa, ada enggak nomor aduan apa nomor konsultasi di kantor urusan agama? untuk konsultasi biasanya masyarakat Kedung Kandang terutama langsung datang ke kantor. Seperti yang kemarin untuk yang akan menikah campuran tersebut, orangnya datang ke kantor, Ustaz, untuk konsultasi terkait persyaratan dokumen dan lain-lain. Loh, katanya Mister tadi zaman digital, semua bisa dilakukan dari mana saja. Apa masa KUA masih sejadul itu? Ada ini untuk layanan konsultasi bisa via via TikTok sama via IG. TikTok, IG bisa nggak punya direct FB, message. apa nggak punya macam-macam gitu. Punya enggak kantor urusan agama Kedung Kandang itu? Punya, lengkap. Oh, punya. Apa saja yang punya medianya biar orang-orang pada tahu dan tinggal kalau membutuhkan ya tinggal menuju gitu. Bagi yang ingin konsultasi terkait pernikahan campuran atau yang lain di KUA Kedung Kandang bisa di IG-nya dengan nama KUA Kedung Kandang. Selain itu ada di TikTok juga bisa. Oh. Tapi untuk konsultasinya di jam kerja ya. Di lain jam kerja kami tidak melayani. Loh, kenapa nggak melayani? Berarti ini ya kesempatan baik bagi kita semua untuk mengganti orang-orang KUA Kedung Kandang. Kita melayani sendiri. Karena kita swasta, nanti kita buka tarif mungkin gitu. Tapi saya rasa untuk pelayanan terbaik itu ya kapan saja masyarakat, karena ini membuka online, maka silahkan kapan saja. Tapi soal menjawabnya mungkin boleh besok, boleh dijawab langsung. Saya rasa harus fleksibel pelayanan saat ini, mungkin harus begitu. Sehingga nanti apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu bisa dengan mudah menjangkau, karena Kementerian Agama, kantor urusan agama ini adalah pelayan dari masyarakat. Jadi kapanpun bisa untuk minta pelayanan, tapi untuk jawabannya mungkin bisa menunggu. Jadi harus bersabar. Selanjutnya kita berpindah persyaratan. Kalau yang WNI-nya biasa saja ya, tidak ada persyaratan khusus ya bagi WNI-nya. Bagi WNI persyaratannya seperti biasa, tapi harus di legalisasi juga. Oh gitu. Mohon maaf, misalnya orang Kedung Kandang perempuannya, laki-lakinya dari Australia, yang berkas laki-lakinya sudah lengkap, terus berkas perempuannya juga ada apostil atau sebagainya itu ya. Itu kalau nikah di mana, Sir? Di sini di Kedung Kandang. Kalau di Kedung Kandang enggak, Sir. Oh, Cuma jadi enggak toh. Nah, ada. sekarang mohon penjelasan Mister, kalau mau menikah di luar negeri, di mana pernikahan bisa dilakukan? Kalau di luar negeri, apa terserah, pokoknya datang ke sana, jalan-jalan, umroh terus nikah di Masjidil Haram. Terus biar ada fotonya yang berkesan, kita nikah di Turki misalnya, apa seperti itu atau ada aturannya?
Untuk aturan menikah di luar negeri itu mengikuti negara yang bersangkutan, Ustaz, aturannya. Di mana lembaga yang berwenang di situ kita bisa nikah di situ. Tapi kan ini WNI. Ya. Kalau WNI kan kita punya perwakilan di luar negeri. Iya. Ada KJRI, ada KBRI. Lah apa tidak menikah di sana? Kayaknya lebih aman menikah di sana deh, ketimbang menikah. Takutnya tiba-tiba di apa ya istilahnya ya, kalau di luar negeri itu. Udah. Iya, takut terjadi sesuatu yang ini. Kemana suratnya? Nah, itu maksudnya, Mister. Untuk negara kita telah melindungi warga negara dimanapun dia berada, terutama di luar negeri. Tentunya WNI harus melapor ke KJRI atau KBRI di negara pasangan tersebut untuk perlindungan. Oh, seperti itu ya. Oke, mungkin secara kasar bisa saya kira-kira apa yang disampaikan Mister ini tadi. Jadi kalau WNI yang mau menikah di luar negeri, surat-suratnya itu diajukan atau ditujukan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara itu. Misalnya di Arab Saudi ada 2. Yang pertama itu ada KBRI di Riyadh dan ada KJRI di Jeddah. Jadi ditujukan ke sana. Terus kemudian pencatatannya juga dilakukan oleh PPNLN yang ada di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di luar negeri itu. Nah, kemudian kalau seperti itu maka akan mendapat buku nikah yang sama dengan buku nikah yang dikeluarkan di Indonesia. Beda halnya jika di pernikahannya dilakukan di lembaga yang berwenang di negara itu. Nah, begitu Ustaz ya. Terus kalau yang dilakukan di lembaga negara itu peraturannya mengikuti peraturan negara tersebut gitu. Terus apa ada syarat-syarat setelah menikah kalau mau kembali ke Indonesia? Ada syaratnya, Ustaz. Nah, setelah menikah dan mau kembali ke Indonesia, sebelum 30 hari harus melaporkan di Dukcapil, Ustaz. Oh, di Dukcapil. Dukcapil mana itu? Dukcapil daerah yang menikah, Ustaz. Dukcapil Arab Saudi? Bukan, Indonesia. Oh, Dukcapil Indonesia. Pemirsa, nanti monggo kalau Dukcapil itu untuk merubah status KTP panjenengan semua setelah menikah, karena di KTP itu kan belum menikah, jadi ke Dukcapil. Tapi berhubungan dengan akte nikahnya dilaporkan dulu ke KJRI atau KBRI yang ada di luar negeri, sehingga nanti mendapatkan surat keterangan dari KBRI atau KJRI itu sudah dicatatkan. Kalau sudah pulang nanti ke Indonesia, maka surat-surat tersebut nanti dibawa ke kantor urusan agama tempat domisili untuk dicatatkan di model NL, nikah luar negeri. Kira-kira begitu, Ustaz. Kira-kira ini sampean lebih pengalaman. Saya kan bukan orang KUA, tapi kira-kira seperti itu. Loh, ini ada yang nanya, Gus Wildan, untuk calon pengantin dari Turki apostilnya ngurus di mana katanya? Untuk apostil dari Turki, kebetulan saya kemarin ngecek, Ustaz, di webnya. Tinggal kita search di Google apostil.ahu.go.id. Di situ kita ketik negara asal, negara tujuan. Misalnya Turki. Setelah diklik nanti muncul negara tersebut sudah menggunakan apostil apa belum, Ustaz? Ada keterangannya apostil kalau sudah menggunakan apostil. Itu kita bisa klik situ dan kita input dokumen tersebut di situ. Oh, tapi ini juga ada pertanyaan yang cukup umum kayaknya.
adakah layanan konsultasi online dari Kementerian Agama bagi pasangan nikah campuran yang tinggal di luar negeri? Kalau di Kementerian Agama Kota Malang bisa langsung di media sosial kita, yang di situ memang setiap waktu sudah ada yang bertanggung jawab, sehingga nanti setiap waktu pula akan bisa dijawab. Silahkan masyarakat semua, teman-teman semua, kawan-kawan yang mau konsultasi apapun berkaitan dengan Kementerian Agama Kota Malang bisa langsung melalui channel-channel media sosial Kementerian Agama Kota Malang, dan buka 24 jam, dan insya Allah jawabannya pun bisa cepat dan kilat untuk pelayanan ini. Karena kita Kementerian Agama Kota Malang alhamdulillah tahun 2025 ini sudah mendapat predikat WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dari Kementerian Pan-RB. Tepuk tangan dulu untuk Kementerian Kota Malang. Jadi nanti insya Allah kita akan meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Yang intinya kita tidak menawarkan ini loh yang kita layani, tapi apapun yang pelayanan yang diminta oleh masyarakat maka akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Itu, dan kemudian selanjutnya Pak Mr. Wildan, kira-kira ada positif dan negatifnya tidak menikah dengan orang luar negeri? Untuk terkait menikah dengan WNA, tentunya ada positif dan negatifnya tentunya. Semua gitu. Seperti itu. Iya. Coba dijelaskan kira-kira positifnya apa, negatifnya apa misalnya. Bisa enggak sedikit dijelaskan? Biar ini yang sudah mulai ta'aruf, pendekatan mulai melalui media sosial, mbak-mbak kita ini biar berpikir, betul-betul berpikir untuk mendapatkan pasangan WNA itu. Takutnya nanti abal-abal, takutnya nanti ditipu, takutnya nanti tidak sesuai harapan. Nah, bisa nggak kira-kira dijelaskan? Kembali lagi ke masyarakat yang ingin menikah dengan WNI, apa keinginannya, apa yang dituju. Karena di Indonesia kan juga banyak, kenapa milih di WNI. Tapi untuk perlu diketahui untuk masyarakat yang ingin menikah dengan WNA, untuk saran dari kami agar membuat suatu perjanjian, yakni perjanjian pernikahan atau prenup sebelum pelaksanaan pernikahan. Untuk apa? Untuk melindungi aset maupun harta bawaan dari kedua calon pengantin. Jadi apa di KUA itu kalau sudah ada orang yang mau menikah mendapatkan pasangan luar negeri itu dianjurkan untuk membuat perjanjian perkawinan itu? Bukan dianjurkan, tapi kita mengedukasi begini, akibatnya begini Mas Besar. Tapi seharusnya sebagai wakil negara yang hadir untuk melindungi masyarakat, maka kalau itu memang penting harusnya dianjurkan. Harusnya dianjurkan. Ya menurut saya sih. Tapi kalau orangnya tidak mau ya tidak apa-apa. Kira-kira perjanjian perkawinan di KUA itu ada lain nggak selain perjanjian perkawinan yang luar negeri atau apa itu? Untuk yang biasa kita temui di Indonesia, perjanjian sigot taklik itu termasuk perjanjian perkawinan yang otomatis ketika kita menikah dengan pasangan kita di Indonesia. Salah satunya itu. Gitu. Itu penting ya perjanjian perkawinan selain sigot taklik itu untuk dibuat walaupun sesama WNI. Tergantung masing-masing, Ustaz. Kalau enggak penting apa enggak?
penting kira-kira Anda sebagai pencatat nikah kalau sudah menganjurkan kira-kira penting apa enggak? Penting bagi orang yang ingin, biasanya kalau kalangan seperti yang terjadi di KUA Kedung Saat, untuk perjanjian pernikahan itu biasanya yang kelas atas, Ustaz, yang terjadi di lapangan. Yang punya terjadi yang aset-aset kelas atas. sebelum pernikahan banyak, lah itu biasanya buat dan dicatatkan di KUA. Dan dicatatkan di KUA. KUA. Perjanjiannya itu dibuat di mana? Dibuat oleh notaris biasanya. Dibuat oleh notaris. Jadi ada perjanjian perkawinan yang sebenarnya ini penting untuk siapapun untuk melakukan perjanjian perkawinan ini, terutama menurut Ustadz Wildan berhubungan dengan harta bawaan. Misalnya ini yang paling dianjurkan adalah untuk pernikahan campuran WNA dengan WNI, agar jelas harta bawaannya. Yang perlu diketahui bahwa warga negara asing tidak boleh memiliki kepemilikan harta yang diam di Indonesia, misalnya tanah, rumah, itu tidak boleh. Jadi warga negara asing itu tidak boleh punya sertifikat kepemilikan tanah, kepemilikan rumah, itu tidak boleh. Tapi kalau sewa dan sebagainya dipersilakan. Nah, untuk itu maka perjanjian perkawinan ini juga dibutuhkan sekali untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia dalam hukum keluarga. Jadi kita tidak tahu, barangkali di perjalanan ada persoalan-persoalan, maka negara telah menjamin dengan cara melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu kapan dilakukan? Bisa dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Terus sebelum perkawinan. Tapi kalau misalkan pasangan tersebut lupa atau tidak sempat melakukan sebelum perkawinan, bisa setelah perkawinan. Atau setelah terjadi perkawinan bisa dilakukan perjanjian. Ada sebelum dan sudah. Oh, itu bisa ya? Bisa. Ada peraturannya ya? Di mana itu kira-kira? Untuk peraturannya di PMA nomor 30 ya, kayaknya ada gitu. Baru. PMA nomor 30 tahun 2024 mungkin begitu, mungkin atau di Perdirjen 447 tahun 2020 itu juga mungkin dijelaskan seperti itu. Artinya perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum perkawinan, saat dilaksanakan perkawinan, dan dalam masa perkawinan. Maksudnya sebelum terjadi akad nikah sudah ada dan itu dicatatkan. Ketika terjadi akad nikah sebelum saat hari H itu juga bisa. Berarti kita membawa notarisnya datang untuk mencatatkan. Namun kemudian kita sudah nikah 10 tahun, ternyata baru sadar bahwa ini perlu dicatatkan, perlu dibuatkan perjanjian perkawinan, itu namanya dalam masa perkawinan. Sehingga tetap bisa. Yang terpenting adalah pihak-pihak yang terkait sama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian di hadapan notaris, dan itu kemudian nanti dicatatkan di KUA. Jadi di akta nikahnya dicatatkan, di buku nikahnya dicatatkan, dan di akta notarisnya pun itu dicatatkan bahwa telah dicatatkan di KUA mana. Mungkin seperti itu. Gitu ya, Ustaz. Ini kok semakin banyak yang nanya. Kayaknya ini perlu dijawab kayaknya semua pertanyaan ini. Yang terakhir apa yang atas? Boleh di terakhir, boleh di atas. Yang itu tentang apakah boleh memakai mahar saham atau kripto yang nilainya fluktuatif. Itu ada Kak Mas B. Oh ya. Apakah boleh mahar itu memakai saham
atau kripto. Memakai saham atau memakai kripto. Oh, yang nilainya fluktuatif. Apa emas nggak fluktuatif ya kira-kira? Dulu murah, kemudian mahal, sekarang mahal. Dijawab Ustaz, mungkin ada dalil-dalilnya barangkali atau ada alasan-alasannya untuk mahal. Misalnya yang lebih kompeten Mister Hadiri, lebih ahli. Oh iya, karena ini belum pernah memberi mahar kepada siapapun. Ternyata begitu. Saya rasa mahar itu kan adalah salah satu kewajiban suami untuk memberikan kepada istri yang dinikahi, begitu ya. Dan itu hanya sekali. Yang bernama mahar itu sekali selama perkawinan. Jadi tidak terpengaruh dengan fluktuasi apa. Kalau misalnya saat ini menikah, saya dengan mahar saham sejumlah 50 miliar misalnya, ya sudah diberikan saat itu, kan dicatat nanti di buku nikahnya, dicatat di registernya. Selesai, saya terima nikahnya Mr. John dengan saham senilai 50 miliar kontan. Kalau kontan berarti saat itu diserahkan mahar itu. Besok ternyata turun, besoknya ternyata naik dan sebagainya. Itu sudah tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami, karena sudah mahar itu sudah diberikan kepada istri dan itu sudah menjadi hak istri. Begitu kira-kira. Boleh. Mahar itu sandal jepit aja juga boleh kok. Tapi jangan ditiru ya kalau hanya sandal jepit. Sekarang nggak laku. Kita niru Rasulullah saja. Rasulullah itu bahkan ketika menikah hadiahnya itu kalau tidak salah 40 ekor unta. Kalau satu ekor itu harganya 20 juta, 40 ini 40 jadi berapa itu? 40 kali 20 berarti 800 juta kan begitu. Begitu banyak. Jadi untuk penghargaan. Oleh sebab itu maka ini ya mahasiswa-mahasiswiku yang masih kunyu-kunyu, nanti mahar itu diminta yang banyak, tapi yang jelas sesuai kemampuan calon suami. Jangan ada istilah semakin sedikit semakin sunnah. Yang begitu Rasulullah aja yang ditiru. Berapa mahar yang pernah diberikan oleh Rasulullah itu kalau soal mahar. Jadi dipersilahkan mahar. Bong ada maharnya aja membaca ayat Al-Quran. Ada maharnya ya yang seperti itu. Ada titip salam buat Ustadz Wildan Alfarista, orang Tuban. Masya Allah. Lagi nonton ini. Yang lagi nonton silahkan kirim-kirim salam dengan Ustadz Wildan dengan cara di apa namanya, like ya, komen dan tap gitu channel ini, karena channel ini akan tampil setiap hari dengan narasumber yang berbeda. Ada lagi nih kayaknya. Masih ada lagi. Kalau nikah WNI, WNA, anaknya ikut mana? Nah, ini yang memang akan dijelaskan. Mungkin ini yang memang kita tunggu-tunggu tentang status anak pernikahan WNA dan WNI. Monggo, Mister. Untuk status anak hasil pernikahan campuran di sini ada aturannya, yakni anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda ya, terbatas. Ganda ya. Ganda terbatas. Oh, ganda terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika anak tersebut berumur 18 tahun, setelah itu dia disuruh milih, Ustaz, kewarganegaraan mana, Indonesia atau yang... begitu. Kenapa umur 18 ya? Apa 18 itu sudah dianggap dewasa mungkin? Mungkin begitu, Ustaz. Kalau di Indonesia kan 17 sudah bisa buat KTP ya. 17 sudah bisa buat KTP, tapi masih belum bisa untuk menikah kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Karena umur di Indonesia itu untuk menikah minimal
umur 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada istilahnya kewarganegaraan ganda terbatas. Apa itu, gimana? Terbatas itu? Terbatas maksudnya anak tersebut tidak bisa double kewarganegaraan, Ustaz. Seterusnya maksudnya. Iya, Jadi waktu masih anak-anak berkewarganegaraan ganda, tapi kalau sudah umur 18 tahun harus menentukan mau ikut kewarganegaraan ibu atau mengikut kewarganegaraan bapak, begitu. Oh begitu. Terus kira-kira kalau sudah memilih itu tidak bisa pindah. Oh ternyata kok saya ingin tinggal di Indonesia, begitu. Anak itu bisa enggak? Untuk pindah kewarganegaraan yang insya Allah menurut peraturan yang ada bisa, Ustaz. Oh bisa ya, ya tetap bisa mau pindah kemanapun, sama-sama bumi Allah, mungkin Iya. begitu ya. Jadi bisa mudah. Ada lagi pertanyaan barangkali? Semangat dari KUA tingkatan. Boy, Kawah Gedung Kandang jangan semangat toh, ayo. Bravo buat Mr. Wildan. Untuk Kawah Gedung Kandang ini sudah yang kedua dari Kawah Gedung Kandang, tetap bravo. Tolong nanti pelayanan kepada masyarakatnya semakin ditingkatkan. Jangan ada jam kerja atau tidak jam kerja hanya karena Anda sudah membuka media sosialnya, dan media sosial itu tidak pernah tidur. Orangnya yang tidur. Media sosialnya 24 jam, maka masyarakat bisa saja kapan saja akan berkonsultasi, akan pengaduan kepada Anda. Dan KUA selaku wakil negara untuk melayani masyarakat harus selalu siap. Terima kasih Kawah Gedung Kandang, Mr. Wildan, tetap bravo. Ini ada yang ngajak gak serius dikit gak apa-apa ya? Iya. Ada. Apa, Pak? Kan aku pengen pernikahan campuran untuk berakad di WIS campur. Oh Iya. Tapi iya. gak tegang gak serius pacarnya soalnya Oh, iya. Mas kayaknya Agak- serius loh. Agak iya grogi saya. Jadi mungkin iya ya, menarik ya ini. Menarik sebenarnya, ini pertanyaan yang menarik loh. Jadi nanti saran saya juga inspirasi dari Mr. siapa yang itu? Nyaun. Mr. Nyon. Pada Mr. Nyon nanti kalau dapat calon dari luar negeri dan menikah campuran, nanti makannya ada minumannya es campur, makanannya tahu campur, terus yang campur-campur lah. Yang campur-campur lah nanti. Waduh itu seru karena nikah campuran, maka ya tahu campur, es campur itu masuk dalam menunya nanti. Oke, kalau misalnya begini, ternyata dalam perjalanan nikah campuran ini mungkin tidak dijodohkan berlanjut oleh Allah gitu. Terus kalau perceraiannya kira-kira di mana? Boleh nggak? Bisa nggak? Di mana gitu? Untuk perceraian tetap wilayah pengadilan, Ustaz. Kalau tidak menerima perceraian Indonesia maupun WNA, tetap diurus di pengadilan agama. Untuk yang beragama Islam, ya yang non Islam Iya. Di pengadilan agama itu di mana? Di sini apa di sana? di sini. Oh, di sini. Kalau diurus di sana, Sesuai mungkin bisa di sini atau bisa di sana, mungkin ya. Mungkin saya juga tidak tahu. Tapi saya rasa dengan asas bahwa hakim dilarang menolak perkara, apapun itu perkara yang dimasukkan oleh warga negara, maka pasti akan dilayani. Soal nanti putusannya itu seperti apa, itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Ada lagi yang nanya? Kalau tidak ada, barangkali ada closing statement dari Mr. Wildan soal pernikahan campuran di kantor urusan agama dan pelayanannya, sehingga masyarakat nanti mudah dan kantor urusan agama juga siap untuk melayani. Closing statement, Ustaz. Closing statement. Oh, masih ada lagi ternyata yang bertanya. Sudah
nikah campur tapi agama keduanya beda dan tidak ada yang pindah, itu gimana? Oh, mau menikah tapi beda agama, nggak mau pindah, kan harus satu. Ini agama, nikah beda agama. Mungkin perlu dijelaskan bahwa pernikahan campuran itu kan bukan persoalan beda agama kan, beda warga negara kan, Iya, iya. harus satu agama kan. Satu agama. Kalau yang beda agama itu gimana? Biasanya kalau seorang warga ingin menikah beda agama, dicari celahnya biasanya nikah di negara yang membolehkan beda agama, Ustaz. Oh begitu ya. Tapi di Indonesia tidak memfasilitasi pernikahan beda agama. Di luar negeri mungkin di negara-negara sekuler yang lain seperti di Perancis, jangankan beda agama, sama jenisnya aja diterima di sana gitu ya. Mungkin ya itu bukan wilayah kita. Tapi yang jelas Indonesia itu tidak mengakomodir pencatatan pernikahan antar agama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pernikahan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi begitu. Monggo disilakan. Closingnya ya. Pernikahan itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketepatan. Gitu. Nah, ini perlu dicatat. Jadi pernikahan itu bukan lomba lari, tapi lomba memanah. Nah, jadi mungkin begitu ya. Pernikahan itu bukan lomba lari, tapi lomba memanah. Kalau lomba lari kan kecepatan, yang cepat yang. Nah, kalau memanah yang tepat. Apa mungkin harus cepat dan tepat mungkin biar gak kadaluarsa. Jadi monggo pemirsa semua, kawan-kawan semua, Gen Z yang umurnya 19 tahun ke atas, yang memang sudah ada calonnya dan sudah siap secara mental, sudah siap dari sisi kesehatan, sudah siap dari semuanya, bisa segera untuk melakukan pencatatan nikah, untuk melaksanakan pernikahannya. Jangan lupa dicatatkan di kantor urusan agama bagi teman-teman yang beragama Islam, dan yang selain Islam dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Demikian untuk bincang santai bersama kami pagi ini di Bisa Bagus. Insya Allah setiap jam 9 di jam kerja kami akan selalu tayang live. Jangan lupa untuk selalu standby bersama channel kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Kota Malang, salam integritas.